Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa kegiatan pagi yang sering kita lakukan jangan ditinggalkan. Seperti murojaah, zikir pagi, sholat duha ya. Dan sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita masih mempelajari tema 3 yang berjudul kegiatanku. Subtema 1, kegiatan pagi hari. Pembelajaran 4 dan 5. Ayo mengamati percakapan. Kalian bisa simak percakapan di bawah ini ya. Ibu akan membacakan percakapan tersebut. Nanti kalian juga bisa menirukannya kembali. Baik, Ibu mulai ya. Wah, pakaianmu bagus sekali. Ah, kamu bisa saja. Apakah kamu sudah bisa berpakaian sendiri? Ya pastilah, aku kan sudah kelas 1 SD. Kalau mencuci pakaian sudah bisa. Mencuci pakaian kan dicuci sama bibi. Nah seperti itu ya. Tadi itu percakapan 2 anak sekolah yang menceritakan tentang kegiatan yang bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Percakapan tadi dapat kalian praktikkan kembali bersama temanmu. Dengarkan dialog yang dibawakan temanmu dengan baik ya. Kemudian perhatikan lagu kalimatnya, mimik wajah, dan gerakan yang dilakukan. Nah, selain dialog tadi, masih banyak contoh kegiatan yang dilakukan di pagi hari yang dapat kalian lakukan sendiri. Ayo berlatih. Ada kegiatan di pagi hari yang dapat kalian lakukan sendiri dan ada yang belum. Perhatikan ya gambar di bawah tersebut. Kalian bisa memberikan tanda centang atau checklist pada kegiatan yang sudah dapat kamu lakukan sendiri. Nah, di situ ada gambar makan sendiri. Nah, itu kalian bisa melakukan sendiri atau tidak. Kalau bisa kalian lakukan sendiri, maka kalian beri tanda centang. Kemudian memasak. Tuh. Ada juga mencuci baju. Ada juga mengenakan pakaian sendiri. Nah, yang paling ujung naik sepeda. Nah, di bawahnya mengendarai motor. Nah, silahkan kalian beri tanda checklist ya kegiatan-kegiatan yang bisa kalian lakukan sendiri. Ya, selamat mencoba. Baik, sekarang kita belajar matematika. Mengenal lambang bilangan dan nama bilangan. Ayo menulis. Menuliskan lambang bilangan. Setiap pagi Rasti membantu ibunya mencuci peralatan dapur. Ayo, bantu Rasti menghitung peralatan yang dicucinya. Seperti yang tampak pada layar ya. Benda yang dihitung yaitu gelas dan piring. Nah, kita hitung dulu. Jumlah gelasnya ada berapa? Yuk, sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kita pindah ke kolom berikutnya, ke lambang bilangan. Bagaimana cara menulis angka 15? Nah, angka 15 itu ditulis dengan angka 1 dan 5.
Seperti itu ya, dan berdempetan. Kemudian bagaimana cara menulis nama bilangannya? Nah, kalau nama bilangan berarti ditulis dengan huruf 15. Nah, kalau yang belum bisa boleh sambil mengeja ya. 5. Kita eja. L-I-Li. M-A-Ma. 15. B-E-B. L-A-La. S. Belas. Nah, sekarang kita gabung. 15. Seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi, kita menghitung jumlah piring. Ya, kita hitung dulu sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ternyata jumlah piringnya semua ada 18. Nah, kita tulis lambang bilangannya. Bagaimana cara menulisnya? Nah, bilangan 18 ditulis dengan angka 1 dan 8 ya. Tuh, seperti yang ada di layar. Kemudian kita tulis nama bilangannya. Seperti tadi ya, kalau nama bilangan berarti harus ditulis dengan huruf ya. Yang tidak bisa seperti biasa harus dieja dahulu. Pelan-pelan cara mengejanya. Sambil diperhatikan huruf-hurufnya juga ya. 8. Kita eja. D-E-D. L-A-La. P-A-P-A-N. Pan. 8. Nah, sekarang kita tulis 11-nya. B-E-B. L-A-La. S. Las. Belas. Kita gabung lagi. 18. Bisa? Insya Allah bisa ya. Nah, sekarang kalau kalian bisa, coba kalian kerjakan latihan-latihannya ya. Selamat mengerjakan. Ayo berdiskusi. Kalau tadi kita belajar menghitung jumlah himpunan dengan menuliskan lambang bilangannya dan nama bilangannya. Nah, sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan sambil bermain. Kalian juga harus bisa menyebutkan urutan bilangan secara teratur. Nah, dimulai dari nilai yang terkecil. Misalkan dimulai dari angka 1 ya. Yuk kita sama-sama ya menyebutkan bilangan 1 sampai bilangan 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, itu harus disebutkan secara teratur. Jangan sampai salah. Misalkan dari 13 langsung menyebutkan 15. Nah, itu tidak beraturan. Nanti kalian disalahkan kalau mengerjakan soal ya. Makanya harus hati-hati. Hafalkan dulu urutannya dari angka 1 sampai angka 20 ya. Diingat-ingat ya. Nah, kalau tadi kita belajar matematika, menyebutkan lambang bilangan dan menuliskan nama bilangannya. Sekarang kita berdiskusi tentang lambang-lambang Pancasila dan pengamalannya. Ayo berdiskusi.
membahas pengamalan Pancasila. Banyak perbuatan baik yang kita lakukan sesuai dengan dasar negara kita. Coba Ibu mau tanya, apa nama negara kita? Bagus ya, nama negara kita adalah Indonesia. Apa dasarnya? Pintar. Dasarnya Pancasila. Nah, Pancasila itu dilambangkan juga dengan burung Garuda. Nah, di dalam burung Garuda itu ada 5 simbol Pancasila. Dari sila pertama sampai sila yang ke-5. Nah, sekarang kita akan mempelajari perbuatan apa saja yang sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Ya, kita lihat ya, sambil lihat di layar. Nomor 1 lambang sila Pancasila itu yaitu gambar bintang. Nah, kegiatan yang sesuai contohnya melaksanakan ibadah masing-masing. Kemudian menghormati agama orang lain. Kemudian nomor 2 dengan simbol rantai. Nah, apa contoh kegiatannya? Menolong teman yang sedang kesusahan. Kemudian mengunjungi teman yang sakit ya. Berarti kalau ada teman yang sakit terus kita menengok, berarti kita sesuai dengan sila Pancasila yang kedua yang bersimbol rantai. Kemudian nomor 3. Apa itu gambarnya ya? Gambarnya pohon beringin. Nah, contoh pengamalannya apa itu? 1. Cinta tanah air. 2. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Bisa juga kita cinta dengan produksi negara kita sendiri. Nah, itu ya. Kita tidak boleh bertengkar, tapi harus hidup rukun. Terus kita lanjut lagi yang nomor 4. Lambang sila Pancasila nomor 4 apa ya? Kepala banteng. Nah, apa kegiatan yang sesuai dengan sila keempat? 1. Menghormati pendapat orang lain. Jadi kalau ada teman yang mengeluarkan pendapatnya, harus kita hormati, tidak boleh kita ejek ya. Kemudian contoh yang keduanya, mengadakan musyawarah untuk keputusan bersama. Contohnya di dalam kelas nih harus ada ketuanya. Nah, kita pilih. Nah, dengan cara bermusyawarah, yang mendapat suara terbanyak dia yang akan menjadi ketua kelasnya. Seperti itu ya. Kemudian yang nomor 5 ada gambar padi dan kapas. Nah, contohnya 1. Berlaku adil terhadap sesama. Kita tidak boleh membeda-bedakan atau berat sebelah. Semua orang itu mempunyai hak yang sama, tidak boleh dibeda-bedakan ya. Harus adil. Kemudian contoh yang nomor 2, menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Misalkan kita menghormati kalau dia itu misalkan pintar. Nah, wajar kalau dia mendapatkan juara ya. Ayo sekarang Ibu tanya, siapa yang mau dapat juara? Nah, kalau ingin mendapat juara, kalian juga harus rajin belajar. Harus tekun, tidak boleh bermalas-malasan ya. Ayo membaca. Kali ini kita akan belajar membaca dalam hati. Seperti
ketika membaca di perpustakaan ya, kita tidak boleh bersuara, karena kalau bersuara maka akan mengganggu para pengunjung perpustakaan yang lainnya ya. Seperti yang tampak di layar, di situ ada bacaan dengan judul Piket Kebersihan. Kalian boleh sambil memperhatikan tulisannya dan mendengarkan apa yang Ibu bacakan ya. Baik, Ibu mulai. Piket kebersihan. Sekolah Rasti setiap pagi mengadakan piket kebersihan, baik kebersihan kelas, halaman, maupun taman. Selain dibersihkan, taman juga dirawat keindahannya. Tanaman disiangi, disiram, dan dipupuk. Tanaman pun tumbuh subur dan indah. Bunga-bunga mekar, indah berwarna-warni. Ada bunga mawar, melati, asoka, aster, dan sebagainya. Tugas kebersihan dilakukan secara bergilir. Nah, di sini piket kebersihan itu maksudnya ada gilirannya. Setiap hari nanti dibagi beberapa orang untuk bertugas membersihkan kelas atau halaman sekolah ya. Nah, para anggota piket ini harus bekerja sama, saling membantu. Ada yang membersihkan meja, ada juga yang menyapu lantai. Semua dikerjakan dengan senang hati ya. Ayo membaca. Nah, kita masih belajar membaca ya. Membaca pengalaman Ahmad ketika melaksanakan piket kebersihan di sekolah ya. Baik, kita simak ya cerita Ahmad. Merawat taman. Setiap hari Senin, aku mendapat tugas piket kebersihan. Aku melakukannya pagi-pagi benar, karena setiap hari Senin diadakan upacara bendera. Tugasku memelihara tanaman bunga di taman. Tanaman bunga kusiangi, kusiram, dan kupupuk. Tanaman bunga pun tumbuh subur dan indah. Aku senang melihat bunga beraneka warna. Jerih payahku tak sia-sia. Nah, itu cerita Ahmad ketika menceritakan pengalamannya waktu membersihkan sekolah atau mendapat piket kebersihan secara bergilir. Nah, kalian juga bisa menceritakan pengalaman kalian saat melaksanakan tugas di rumah kepada teman-teman. Jadi, tugas kebersihan itu bukan hanya di sekolah, tapi juga bisa dilakukan di rumah ya. Kalian boleh menceritakan kepada teman kalian. Silakan ya, boleh kalian coba. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan kalian juga tetap semangat untuk belajar. Barakallahu fiik, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dengan cara sering mencuci tangan, memakai masker ketika keluar, dan berolahraga secara teratur. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.